14 abad silam pada siang hari yang terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang laki-laki yang kelak gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Semua sahabat yang hadir dalam majelis kemudian diliputi kecemasan dari hari ke hari, hingga syahidlah mereka satu persatu, dan akhirnya tinggallah dua orang tersisa, Ar-Rajal bin Unfuah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waktu terus berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu ketakutan, sebab semua sahabat yang hadir pada majelis itu sudah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang tersisa hanya dia dan Ar-Rajal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu khawatir jika sampai dia yang menjadi orang yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga tibalah masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui, saat itu muncullah nabi palsu yang bernama Musailamah, yang kemudian diberi gelar oleh orang-orang muslim sebagai Al-Kazab atau pendusta. Musailamah Al-Kazab. Keberadaan nabi palsu ini semakin mengkhawatirkan, sebab pengikutnya kian hari kian bertambah dan semakin menjadi-jadi. Mereka punya Al-Quran baru, mereka membawa Islam baru dengan dipimpin oleh seorang nabi palsu. Sebab itulah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah berniat akan memerangi mereka habis-habisan. Ar-Rajal bin Unfuah merupakan seorang sahabat yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Bisa jadi sudah hafal Al-Qur'an. Dia juga sudah hidup dan berjuang bersama Rasulullah SAW beserta para sahabat yang lain. Dia bahkan beberapa kali diutus untuk mendakwahkan Islam ke berbagai daerah. Singkat cerita, Ar-Rajal bin Unfuah meminta kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an untuk menemui dan mendakwahi Musailamah Al-Kazab. Khalifah pun memberikan izin dan berangkatlah Ar-Rajal menemui si nabi palsu ini. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih mendakwahi Musailamah, dia justru menjadi ragu di sana. Dia melihat bahwa jumlah pengikut Musailamah sangat banyak. Dia mendapatkan tawaran yang menggiurkan disertai argumen Musailamah yang cukup masuk akal. Sehingga Ar-Rajal pun memutuskan bahwa mulai saat itu dia menjadi pengikut Musailamah. Dia telah khianati kepercayaan Khalifah. Dia membelot. Maka mulai saat itu Ar-Rajal berpindah kubu. Hadirnya Ar-Rajal pada pasukan Musailamah semakin memberikan semangat bagi pasukan nabi palsu itu. Mereka sekarang punya argumen. Lihat, Ar-Rajal adalah sahabat Rasulullah. Hafiz dulu telah berjuang bersama Rasulullah dan sekarang ikut barisan ini. Berarti barisan inilah yang benar. Sehingga pengikut Musailamah semakin banyak dan rasa percaya diri mereka semakin meninggi. Mereka seakan mendapatkan angin segar dengan bergabungnya seorang tokoh utama dari kalangan sahabat. Di sisi lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa lega, sebab sekarang sudah jelas siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang kelak gigi gerahamnya di neraka sebesar gunung Uhud. Pasukan muslimin pun juga semakin bersemangat, sebab mereka makin yakin bahwa mereka di kubu yang benar berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW. Semakin panaslah suasana antar dua kubu ini, yakni kubu kebenaran dan kubu kebatilan. Masing-masing memiliki kekuatan yang dahsyat. Namun tentu saja umat Islam memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat yang tidak dimiliki oleh pasukan Musailamah, yakni pertolongan dari Allah yang Maha Kuat. Kelak ketika perang berkecamuk antara pasukan muslimin dan pasukan murtadnya Musailamah, Ar-Rajal berhasil dibunuh oleh Zaid bin Khattab radhiyallahu an, kakak tertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikianlah salah satu kisah sahabat utama di masa lalu. Betapapun dia sudah berjuang bersama Rasulullah SAW, hafal Al-Quran sekalipun, dia tetap bisa berpindah kubu. Sejarah telah menuliskan semuanya, dan sejarah pun selalu berulang pada tiap zaman.